sebetulnya. Oke. Kemudian C-nya juga mengikat H. Satunya mengikat H, ya kan? Satunya lagi mengikat gugus samping yang namanya di sini diberikan kode R. Nah, ini namanya gugus samping. Kalau kamu baca di atau rantai samping ya. Rantai mungkin ya. Oh, nggak bisa dihapus. Rantai samping gitu ya. Kalau kamu baca di textbook, ini namanya side chain. Ya, rantai samping. Gitu. Nah, rantai samping inilah yang menentukan jenis dari asam aminonya. Yang kemarin Pak Maloka sudah bahas, ya kan? Kalau R-nya itu diganti dengan H misalnya. Paling mudah ya. Misalnya H3N+, C, COO-, H, kemudian di sini H. Nah, inilah yang namanya glisin. Itu ya. Kalau H-nya, R. Kalau R-nya diganti dengan CH3 misalnya. Ini kan tadi kalau H dia glisin ya. Kalau ganti dengan CH3, ini yang namanya alanin. Dan seterusnya. Nanti kita lihat, sepertinya dalam slide ini nanti akan dilihat satu persatu per jenisnya. Nah, R-nya ini nanti akan bermacam-macam, tapi tetap kita bisa klasifikasikan berdasarkan grup-grup tertentu ya. Kita lihat kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Maloka, yaitu ini. Nah, ini grup-grupnya ya. Nah, grup ini kamu harus ingat. Lihat dari slide ini gitu ya. Nah, ada grup namanya, kemudian sudah kelihatan. Grup nonpolar alifatik. Nonpolar ya artinya tidak ada pemisahan muatan, pemisahan momen dipol begitu. Alifatik artinya rantai lurus ya. Mungkin sudah pernah belajarkan waktu di kimia organik. Alifatik artinya rantai lurus. Ada glisin yang tadi H itu tadi. Ya, glisin. Ada alanin. Ini prolin, nah bentuknya bagaimana? Mungkin nanti setelah ini dalam slide ini juga ada. Ada valin, leusin, isoleusin, metionin. Nah, itu adalah grup yang nonpolar alifatik. R-nya. Jangan lupa ini semua berdasarkan R. Kemudian ada grup namanya aromatik. Kalau dia aromatik, biasanya dia menjadi nonpolar juga ya. Aromatik itu artinya ada struktur cincin dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi. Dan itu umumnya menyebabkan dia kelarutannya tidak terlalu tinggi di dalam air dibandingkan dengan yang polar. Jadi biasanya masih digolongkan ke non-polar. Ya. Nah, ada 3 ini yang merupakan asam amino aromatik, fenilalanin, tirosin, tirosin, dan triptofan. Ini kodenya ya. Seperti Pak Loka sampaikan kemarin, nama asam amino itu bisa disingkat. Ada nama pendeknya gitu ya. Nah, nama pendeknya itu bisa dituliskan dalam 3 huruf atau dalam 1 huruf. Seperti fenilalanin, 3 hurufnya adalah PHE. Ya, PHE. Atau bisa juga 1 huruf F. Itulah jenis yang aromatik. Kemudian ada juga jenis yang polar. Tadi kan yang non-polar. Ada non-polar rantai lurus, rantai tidak siklik ya, tidak aromatik. Kemudian ada non-polar yang aromatik. Ya, jadi udah ada 2 nih ya grupnya. Ada yang non-polar rantai lurus, kemudian ada yang aromatik. Nah, grup berikutnya adalah grup yang polar. Tadi non-polar ada 2 jenis, sekali lagi rantai lurus dan aromatik. Nah, sekarang yang polarnya. Polar itu bisa diklasifikasikan menjadi
3 bagian lagi. Ada polar yang di angka 3 ya maksudnya. Polar yang tidak bermuatan begitu, seperti serin. Serin itu OH ya. OH. Treonin ini juga OH kalau nggak salah rantai sampingnya. Cysteine itu SH. Asparagin dan glutamin itu ada N-nya nanti ya. Bisa dilihat nanti setelah ini di slide-nya, di strukturnya seperti apa. Nah, ini yang tidak bermuatan ya, uncharged, seperti ada di slide. Kemudian ada juga yang bermuatan dan yang inilah yang biasanya harus kamu hafalkan ya. Misalnya ini adalah grup 4 dan grup 5 ini. Mereka berdua adalah grup yang polar dan bermuatan. Karena mereka bermuatan, si asam aminonya, maka mereka juga nanti akan menentukan itu muatan dari muatan total gitu ya, dari suatu peptida atau bahkan suatu protein. Sehingga 5 ini kamu harus hafal. Yaitu lisin, histidin, dan arginin ya, KHR. KHR ini mereka bermuatan positif. Nah, ini harus ingat ya, mereka grup positif. Kemudian ada aspartat dan glutamat, ini asam dua-duanya. Ya, seperti asam karboksilat gitulah ya. Yaitu D dan E. Begitu. Mungkin Pak Roka sudah hadir, Pak? Ya, saya sudah hadir. Oh iya, jadi tadi mengulang jenis-jenisnya. Kemarin sampai sini, Pak. Ya. Oh, kemarin kita sampai sini. Iya, ya betul, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rindia dan adik-adik semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu, next slide aja, Bu Rindia. Slide berikutnya, Bu Rindia. Iya, Pak, udah. Saya belum berubah. Slide berikutnya itu apa, Rindia? Lisin, Pak, struktur lisin. Udah ada yang melihat atau belum? Nah, saya sekarang udah ngelihat. Tapi kalau gitu, oke, ya udahlah, ini dulu ya. Jadi ini dulu lisin itu salah satu asam amino yang gugus R-nya bermuatan positif. Tadi kan Ibu Rindia sudah jelaskan tadi. Nah, dia gugus R-nya punya atom C 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemarin kan saya sudah bilang bahwa asam amino itu aminnya ada pada C alfa. Nah, baru kalau gugus R-nya punya C lagi, itu tentu aja bisa C alfa, C beta, C gamma, C theta untuk lisin ya, sama epsilon itu. Jadi itu yang kita maksud dengan alfa amino, aminnya ada pada posisi alfa. Ya, jadi itu. Ini salah satu contoh aja struktur lisin yang kebetulan ada C alfa, ada C beta, ada C gamma, tapi NH2-nya ada di posisi alfa amino. Next slide. Nah, saya kira kembali asam amino itu ada yang L dan ada yang D. Ya, kenapa begitu? Selain glisin itu C, atom C yang di center itu mengikat 4 tangan yang berbeda. Ya, jadi selain glisin. Nah, itu dicerminkan atau dilihat dari mimik dengan gliseraldehid ya. Ada gliseraldehid yang L, ada gliseraldehid yang D. Tapi misalnya untuk asam amino alanin ya tentu beda dengan gliseraldehid, tapi C-nya itu ada C asimetri namanya ya.
Semua asam amino mempunyai C asimetri kecuali glisin. Karena glisin gugus R-nya itu adalah atom H. Jadi itu. Next. Nah, ini beberapa tadi kelompok asam amino yang tadi Ibu Rindia sampaikan. Jadi ada asam amino gugus R-nya itu rantai alifatik. Dan alifatiknya tidak ada lagi gugus yang lain, jadi cuma alifatik, dasarnya alifatik ya. Jadi cuma dasarnya aja. Sehingga kita tahu gugus alifatik itu non-polar. Jadi ada kelompok asam amino, ada macam-macam pengelompokan itu. Ada yang kelompoknya cuma polar, non-polar, muatan positif, muatan negatif. Tapi yang di buku ini kebetulan kelompoknya dia non-polar alifatik, ada aromatik, ada polar, ada positif dan negatif. Nah, yang non-polar alifatik itu ada 7 itu. Ya, dari 7 itu apa namanya? Ya semuanya non-polar. Tapi maksud saya ada yang perlu kamu ingat, ya. Jadi yang tidak boleh lupa maksud saya. Glisin otomatis ingat biasanya kalau itu, jadi nggak perlu diingat-ingat juga, itu mah ingat dengan sendirinya, ya. Jadi itu ingat dengan sendirinya karena dia non-polar itu. Nah, yang kamu harus ingat itu cuma satu sebetulnya kalau di sini, prolin. Ya, prolin itu beda dengan yang lain. Jadi gugus R-nya itu mengikat atau membuat suatu molekul lingkar dengan aminnya. Jadi gugus R-nya itu dengan aminnya. Barangkali bisa ditunjukkan, nah yang itu. Jadi CH2 itu dari R kan, berikatan dengan NH3 lepas H-nya ya, lepas H-nya jadi dengan NH2+. Jadi itu saja yang khas. Tetapi karena khas yang itu aminnya tidak punya kemampuan untuk atau tidak punya hidrogen yang sedikit positif. Jadi nanti ujung-ujungnya tidak bisa berinteraksi hidrogen, ya. Oke, jadi saya kira itu yang itu. Nah, yang berikutnya yang kemudian, tapi biasanya otomatis nanti itu mah ingat metionin. Metionin itu karena dia khas asam amino itu pertama kali di dalam proses biosintesis protein. Jadi di nomor satunya itu biasanya yang masuk metionin dulu umumnya, ya. Makanya kita selalu mengatakan bahwa mana itu kodan AUG-nya. Nah, nanti kodan AUG itu referensinya ke metionin kalau dalam proses biosintesis protein. Jadi itu mah otomatis lah ya. Tanpa diingat-ingat juga itu pasti akan diulang-ulang terus, jadi ingat dengan sendirinya. Tapi kalau yang prolin harus ingat ya. Oke, next. Nah, ada asam amino yang gugus R-nya itu aromatik. Ya, sebetulnya asam amino ini ada yang non-polar dan ada yang polar. Fenilalanin itu non-polar.
Tapi tirosin itu sedikit polar kali karena ada OH di situ ya. Jadi ya tergantung kita mengklasifikasinya apa, seperti apa. Nah, juga triptofan dia punya N di situ, N-nya itu punya elektron bebas. Ya, jadi itu yang khas. Nah, saya tidak tahu Anda ada yang masih ingat enggak? Siapa nih? Saya mau tanya dulu lah ya, supaya saya tidak ngomong terus. Ada yang ingat mengenai resonansi? Resonansi, ini coba saya tanya, ahnia kolbu, masuk enggak ahnia kolbu? Ya, kamu nggak pura-pura nggak dengar. Ahnia? Hadir, Pak. Hadir Mohon maaf, ya. Pak. Pernah dengar elektron beresonansi nggak? Pernah, Pak. Itu maksudnya yang gimana? Jadi elektronnya berpindah, Pak. Elektronnya berpindah. Iya, Pak. Jadi kamu tahu gugus Benzen? Kenapa, Pak? Tahu gugus Benzen? Oh iya, Pak. Itu di mana sekarang benzen itu kalau digambar situ ada di tiga-tiganya atau di mana? Ada di penilalanin, Pak. Nah, itu gimana elektron pindahnya itu deh? Jadi ketika ada itu kan ada C dengan C ya, Pak. Nah, karena itu bertumpuk elektronnya, jadi Mana berpindah. yang bertumpuk gitu. Maksudnya Ikatan rangkap maksud kamu? banyak elektronnya berkumpul di sebelah situ, Pak. Ikatan rangkap atau elektron bertumpuk maksudnya? Awalnya itu banyak. Kemudian supaya lebih stabil, jadinya membuat ikatan rangkap, Pak. Setahu saya begitu. Oh gitu. Kemudian gimana? Iya, ya begitu, Pak. Ya oke lah, sekarang ganti. Alisa Nur Az-Zahro ada nggak? Masuk nggak Alisa? Alisa masih di mute tapi Alisa kamu? Halo Pak. Ya, kamu dengar tadi diskusi saya dengan Akia, Ahnia? Iya Pak. Dengar. Jadi kamu tahu ada konsep resonansi? Tahu Pak. Gimana ceritanya resonansi? Sebenarnya saya juga kurang terlalu paham. Cuman yang saya tahu juga tentang perpindahan elektron aja sama kayak yang Agnia tadi sampaikan Pak. Gimana itu pindah elektronnya? Coba misalnya ada di fenilalanin itu ada yang bisa pindah nggak elektronnya? Saya cuma pahamnya kalau misalkan yang dari rangkapnya nanti juga akan ikut pindah gitu Pak. Pindah kemana? Jadi kayak gimana ya? Kayak Coba saya nanti paham tuh kayak diinikan. perputaran gitu Pak. Jadi ikatan rangkap pindah ke ikatan yang tidak rangkap. Barangkali Iya, kayak itu gitu. Ibu ya gitu Iya, toh kayak gitu, Pak. maksudnya? Gimana? Ya. Iya nanti jadi dari elektron yang dari situ nanti pindah ke yang tidak rangkap gitu Pak. Ya, kamu lihat gambar sekarang itu dari Ibu Rindia, tuh udah Iya. digedein lagi. Itu Iya, pindah kayak kan gitu, ya Pak. ke situ maksudnya. Iya kayak gitu Pak. Setelah Yang itu ingat apa saya. yang terjadi deh? Pokoknya kalau nggak salah dia tuh berpindah karena biar lebih stabil gitu Pak. Ya setelah ini ngapain? Kurang tahu Pak.
Kurang tahu. Ada yang tahu? Silakan ngacung, Dek. Resonansi. Wah, nggak ada yang ngacung. Selvia, tahu Selvia? Iya, Pak. Kamu tahu konsep resonansi itu Ibu Rindia sudah gambarin ikatan rangkap, elektronnya pindah ke ikatan tunggal. Iya, Pak. Ya, Sylvia, kok suaranya nggak kedengaran? Halo, Pak. Halo. Halo, jelas nggak, Pak, suara saya, Pak? Halo. Iya, dengar, tapi sayup-sayup, kayak gitu. Kamu didekatkan halo-halonya. Ini udah paling deket, Pak. Ya, oke. Setelah gambarnya Ibu Rindia itu apa yang terjadi? Sebentar, Pak. Oh, nah kamu ngomong nggak itu? Ya, yang audionya nggak masalah aja lah, ganti. Atira, kamu tahu Atira? Atira Syifa Putih Salim. Oke, Pak. Gimana Atira? Ini yang resonansi tadi ya, Pak? Iya, suara kamu tapi kecil banget nggak dengar. Halo, Pak. Apakah masih terdengar? Nah, sekarang sudah bagus. Ini masih yang struktur resonansi tadi ya? Yang rangkapnya pindah ke salah satu cabang yang tunggal. Itu sudah kan, itu gambar itu kamu lihat gambar dari Ibu Rindia? Iya, Bu. Iya, Pak, lihat. Yang tulisan merahnya itu loh, arah panah merah. Nah, setelah itu pindah, apa yang terjadi, Dek? Kamu bingung. Tapi Atira, kamu mute itu Atira. Iya, Pak. Saya lagi mikir. Mikir langsung di mute kan. Iya, soalnya tadi ada ibu saya lewat. Sebentar, Pak. Saya mikir dulu ya, Pak. Ya, oke. Selama Atira mikir, Astria, Yohana, kamu monitor lagi di kuliah ini nggak sekarang? Halo, Pak. Iya, Pak, lagi dengerin. Lagi dengerin apa? Dengerin lagu yang di sebelah. Lagi dengerin kuliahnya, Pak. Nah, setelah arah panah itu elektron rangkap itu pindah ke ikatan tunggal, ikatan rangkap itu pindah ke ikatan tunggal, apa yang terjadi, Astria? Ikatan yang di misalnya kalau penomorannya dari yang 1, 2, yang dari ada cabang yang CH2 itu nomor 1, baru yang ke kanannya itu nomor 2, maka waktu yang di nomor 2 itu jadi kekurangan elektron, Pak. Jadi tandanya jadi positif. Kalau dia positif gitu. Jadinya kekurangan elektron. Setelah kurang elektron ngapain ya? Maksudnya Pak, saya kurang ngerti. Setelah kekurangan elektron baru ada proses apa lagi setelah itu? Setelah itu ya, jadi nomor 2 kekurangan elektron kan ya?
Iya, Nomor Pak. 4 sekarang kekurangan elektron atau kelebihan elektron? Nomor 4. Jadi kelebihan, Pak. Kelebihan. Karena kelebihan jadinya Tandanya jadi negatif. negatif. Jadi ikatan rangkapnya, ikatan rangkapnya pindah lagi ke ikatan tunggal di 5, 6. Rindia bareng, nah gitu. Ya. Setelah itu kata kamunya nanti nomor 6 itu atom C6 kelebihan elektron gitu ya. Jadi yang dari ikatan rangkap 61 itu pindah ke ikatan 12. Makanya benzen itu sering ditulisnya lingkaran gitu. Bu Rindia yang sebelah itu dikasih lingkaran. Ya, itu bisa pindah gitu. Jadi seringnya ditulis kayak gitu. Artinya apa? Elektron itu selalu melakukan translokasi. Nah, proses translokasi elektron yang seperti itu kita namakan resonansi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, ikatan rangkap yang terkonjugasi itu bisa melakukan resonansi. Nanti energinya lebih rendah. Energinya lebih rendah itu artinya dia bisa menyerap sinar UV pada panjang gelombang tertentu. Nah, semakin tinggi semakin panjang translokasi elektron, itu serapan terhadap UV semakin kuat, ya. Nah, misalnya sekarang kita lihat tirosin. Tirosin kalau ini yang pindah-pindah adalah cukup 3, tapi di tirosin itu geser ke kanan dikit, ya. Nah, kalau tirosin itu bukan 3 yang bisa pindah-pindahnya elektronnya. Tapi oksigen di OH itu punya elektron bebas. Ya, elektron bebasnya ini bisa pindah satu ke menjadi elektron ikatan rangkap. Nah, karena ikatan rangkap di C yang nomor 4 itu sekarang kelebihan elektron, yang C4-nya itu ikatan rangkap antara C4 dengan C5 pindah ke ikatan tunggal itu. Dan seterusnya, itu pindah lagi, pindah lagi. Nah, kita lihat kasus kayak gitu, itu translokasi elektronnya ada 4 possibility. Ya, jadi ada 4. Jadi lebih panjang kalau tadi 3, yang ini 4. Nah, kalau triptofan yang sebelahnya itu yang punya elektron bebas itu adalah N, ya, di NH itu. Nah, elektron bebas itu yang bisa pindah atau bisa jadi ikatan rangkap antara C dengan N-nya. Yang ke sana aja ke atas. Baru kemudian yang itunya pindah lagi. Yang atasnya bisa pindah ke situ dan ininya pindah. Nah, yang ini triptofan itu mempunyai elektron terkonjugasinya lebih tinggi, lebih panjang lagi. Kalau yang tadi fenilalanin 3, yang ini 4, yang ini 5 ya. Jadi yang itu 5. Nah, itu yang makanya triptofan itu menyerap panjang gelombang sinar pada lambda 260 lebih tinggi dibanding tirosin dan fenilalanin. Jadi kalau Ibu Rindia bisa tolong maju 2 atau 3 slide ke depan. Terus. Nah, ini dia. Ya, jadi triptofan itu menyerap pada panjang gelombang yang
maksud saya daya serapnya lebih tinggi dibanding dengan tirosin, ya. Nah, 280 ya, sorry saya lupa tadi. Ya 27 sekian lah. 27 sekian itu di 280. Kalau fenilalanin sebenarnya nyerap juga, tapi nyerapnya pendek sekali. Ya, jadi panjang gelombangnya, serapannya, absorbannya tidak cukup besar. Nah biasanya kamu harus ingat itu triptofan ini jadi ukuran untuk berapa? Untuk mengkuantitasi molekul protein dengan melihat serapan di panjang gelombang 280 ya. Jadi yang harus ingat aja nanti bahwa asam amino dengan gugus R aromatik itu biasanya dipakai untuk kuantitasi protein. Kuantitasinya dari mana? Terutama dari triptofannya itu. Triptofan sama tirosin. Asam amino yang lain itu tidak menyerap pada 280 ya. Ya kalaulah menyerap sangat rendah sekali. Ya jadi hampir nol lah ya. Oke, kita kembali ke tadi Bu Rindia ke slide yang triptofan, tirosin. Oke, jadi ini kembali ini asam amino yang gugus R-nya aromatik. Ya, nah gugus R aromatik yang paling khas itu adalah triptofan dan tirosin sering digunakan untuk mengkuantitasi protein ya. Kalau dia sudah panjang itu kuantitasinya dengan, maksud saya kuantitasasi secara cepat itu biasanya kita langsung aja proteinnya diukur pada lambda 280. Nanti oh ini proteinnya konsentrasinya banyak, oh ini konsentrasinya sedikit, atau apa. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Silakan. Kalau belum, kita next slide aja. Nah, yang ini asam amino yang gugus R-nya polar. Jadi ada serin, ada treonin, ada sistein, ada asparagin, dan glutamin. Yang Anda harus ingat, tidak boleh lupa, itu pertama adalah serin. Ya, serin ini khas. Kenapa? Karena gugus R-nya itu polar CH2OH itu. Elektron, pasangan elektron bebas yang ada pada OH itu mudah sekali diberikan ke yang lain. Jadi serin ini sangat reaktif ya. Jadi asam amino yang reaktif terutama kalau ada di dalam molekul protein. Jadi protein yang mempunyai serin itu seringnya dia reaktif dan biasanya ada pada, kalau di enzim itu dia ada di pusat aktif dari enzim. Ya, pusat aktif itu artinya dia yang kemudian menginisiasi katalitik. Ya, katalisis. Ada kadang-kadang ada enzim namanya protease, enzim yang mendegradasi protein. Ya, nah enzim protease itu ada kelompok enzim protease namanya serin protease. Ya, serin protease itu enzim yang kemudian enzim protease yang menggunakan serin pada pusat aktif enzimnya. Jadi pada katalitik activity-nya itu yang mengawali katalisis atau menyerang gugus-gugus tertentu itu serinnya. Jadi serinnya ini karena reaktif. Jadi Anda ingat kalau
Anda serin itu dia sering digunakan, maksud saya di alam sering dipakai sebagai pusat aktif enzim ya. Nah, hal kedua atau asam amino kedua yang Anda perlu ingat-ingat itu adalah sistein. Ya, jadi kalau yang inilah ya, jadi yang ini dua itu aja, serin sama sistein. Sistein kembali mirip serin, tapi bukan OH. OH-nya diganti dengan SH. Ya, walaupun SH itu tentu lebih tidak reaktif dibanding OH. Ya, tapi serin ini sering kalau ada dekat-dekat dengan serin lagi, dengan gogoserin lagi, itu suka membentuk molekul bereaksi membentuk sistein ya, jadi SS ya, jadi itu dan seterusnya itu nanti ya. Jadi ada, kita bilang di dalam protein ini ada jembatan S, itu biasanya SS bridge ya, sering dikatakan itu SS bridge, itu hasil dari sistein dengan sistein ya, jadi SS bridge. Nah, ini ada pada biasanya di untuk ya, dia untuk folding itu kalau ada S-nya sangat kuat juga ya, pelipatan proteinnya, karena kita tahu S dengan S atau ikatan SS itu adalah ikatan kovalen. Ya, jadi cukup kuat lah ya, ikatan kovalen. Nah, kalau saya tidak tahu kamu angkatan berapa, sudah pernah jalan dari Lembang ke Subang belum, Dek? Ada yang pernah jalan lewat situ? Melewati kawah Tangkuban Perahu itu loh ya. Di kalau sebelum teater itu kadang-kadang kan bau itu, menyengat sekali gitu, kayak kentut ya. Jadi itu memang hasil kamu kalau ke situ jangan saling toleh-menoleh dengan teman kamu. Oh, siapa yang kentut? Kalau mobilnya terbuka, itu yang kentut gunung itu ya. Yang jadi gunungnya itu karena ada 2S. Nah, SS itu juga kalau ada banyak S, ada sistein itu. Kalau kemudian Anda suka bakar daging, bikin sate, kemudian ada flavor sate itu, wah ini sudah dibakar, gitu ya. Kalau kemudian Idul Adha itu kan ya. Nah, itu karena SS. Mirip dengan kalau kita rambut kita itu kita kebakar, ada bau itu. Ada baunya ya nggak enak itu kan, menyengat kayak gitu. Itu mirip kalau diterusin ya mirip-mirip dengan bau kita buang air, buang angin itu ya, bau kentut lah ya. Jadi itu kalau Anda banyak makan telur gitu dan malam-malam, pagi-pagi perutnya kayak apa gitu, kembung atau nggak enak itu nanti keluar terus, itu karena banyak H2S itu ya. Nah, kembali sistein itu juga Anda perlu ingat. Pertama dia bisa SS bridge ya, jadi itu untuk foldingnya protein. Oke. Next slide. Yang lain ya sekedar tahu aja, jangan. Asparagin itu precursor dari asam aspartat. Glutamin itu precursor dari asam glutamat, gitu aja ya. Next. Nah, yang ini yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif, tadi kita sudah diskusi ada struktur lisin. Jadi lisin itu gugus R-nya berupa CH2, CH2, CH2 4 kali, dan ada NH3+. Jadi NH3-nya ada 2 ya. Makanya kenapa kita bilang
gugus R-nya bermuatan positif. Itu dari NH3 yang di bawah itu. Ya, jadi itu. Nah, yang lain lagi adalah arginin. Arginin juga, tapi muatan positifnya lebih rendah dibanding lisin. Ya. Jadi lebih rendah dibanding lisin. Nah, berikutnya itu adalah histidin. Histidin juga sedikit positif di N-nya itu. Ya, ada N yang sedikit positif. Nah, tapi sedikit lah ya. Nah, histidin ini juga kamu nggak boleh lupa. Jadi kalau ada lisin, arginin, histidin, yang nggak boleh lupa adalah histidin. Histidin ada 2 N ya. Dua-duanya punya elektron bebas sebetulnya. Ya, walaupun itu satu, yang sana ada juga elektron bebas ya. Nah, elektron bebas ini bisa melakukan interaksi kovalen koordinasi namanya ya. Kovalen koordinasi itu bisa memberikan pasangan elektron bebasnya ke molekul yang tuna elektron membentuk kovalen koordinasi. Nah, histidin suka dipakai sekarang di dalam rekayasa protein atau rekayasa genetik itu untuk difusikan dengan protein yang kita ekspresikan di E. coli atau di ragi atau di mana kayak gitu, tapi ditambahin ada histidin ada 4 atau 6 kali histidin gitu di gennya itu, di gen fusi. Nanti histidinnya itu bisa nempel di misalnya ada ion logam Ni ya, jadi nikel atau kobal atau yang itu namanya apa, logam-logam transisi yang mempunyai 2+. Ya, jadi logam transisi yang punya 2+ untuk dimurnikan proteinnya. Jadi kalau protein ada histidinnya banyak, dia nempel. Protein yang lain tidak nempel, karena memang tidak punya ikatan itu. Jadi kalau dia nempel, maka protein yang lainnya itu dibuang semua. Protein yang kita harapkan yang punya histidin itu nempel. Nah, karena nempel, nanti bisa setelah teman-temannya pergi semua, tinggal kita lepasin aja. Kita lepasin, dia akan jadi itu. Ya, jadi itu histidin. Next. Nah, yang ini yang negatif charge. Gugus R-nya itu punya muatan negatif. Tadi ada asparagin, precursor dari aspartat. Ya, satu. Ini asparagin, precursor dari asam aspartat, glutamin juga precursor dari glutamat. Ya, jadi kalau NH2-nya diganti menjadi itu H, jadi tinggal ciuumin sama glutamat ya ciuumin. Nah, saya kira kalau yang ini biasanya Anda otomatis hafal sendiri ya, karena garam dari glutamat Anda biasa makan untuk sehari-hari. Sodium glutamat itu yang perasa itu ya, jadi perasa itu apa namanya, vetsin atau apa. Jadi itu dari glutamat ada Na+-nya, jadi sodium glutamat. MSG ya, monosodium glutamat. MSG kan ya yang vetsin itu ya. Saya kira itu. Oke, itu dulu yang tadi ini. Next slide. Tapi next slide ini maksud saya itu yang tadi itu protein bisa dikuantitasi dengan melihat menyerap
panjang gelombang pada 280 yang tadi triptofan itu ya sama tirosin. Jadi saya kira ini salah satu bentuk untuk mengkuantitasi adanya protein di suatu campuran atau di satu larutan dan berapa banyak konsentrasi proteinnya bisa ditentukan dengan spektrofotometer yang di slide yang tadi itu. Slide yang tadi Bu Rindia. Ya, jadi itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Nanti habis ini kelihatannya kita ya bicara yang lain, tapi mungkin sebelum ini ada asam-asam amino turunan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada, saya udah sejam nih ngomong terus, kamu belum ada yang tanya ya. Kecuali ditanya, kelihatannya kamu lebih suka ditanya daripada nanya ya. Saya kebalik, kadang-kadang sukanya bertanya daripada saya harus menjawab. Susah kalau jawab dulu Pak menjadi mahasiswa. Next. Pak, saya mau bertanya Pak. Oh boleh, silakan. Penasaran sama ini Pak, teknik elektroforesis kalau misal di protein. Elektroforesis yang mana? Kalau misalkan untuk memisahkan protein kayak gitu, kan ada teknik elektroforesis Pak, elektroforesis ya. Nah, itu tuh bagaimana Pak cara kerjanya Pak? Hubungan dengan muatannya gimana? Ya sebetulnya setelah halaman berikut nanti ada, tapi ya oke lah, saya kasih tahu dulu aja. Ini terlalu jauh itu di situ Bu Rindia, tapi ya nggak apa-apa. Sekarang saya kasih intronya dulu aja ya. Elektroforesis itu pemisahan protein, tapi sebetulnya itu bukan pemisahan. Maksud saya, nah ini dia ya. Jadi elektroforesis itu pemisahan campuran molekul protein. Tapi nextnya coba Ibu Rindia, slide setelah ininya. Nah itu dia. Ya jadi nanti dengan tadi itu molekul proteinnya itu di campuran molekul protein dipisahkan atas dasar berat molekul proteinnya. Tapi kenapa kok bisa pisah Pak? Nah pisah itu karena molekul proteinnya dibuat bermuatan semuanya. Ya misalnya dia bermuatan, kalau sebelumnya ini, sebelum gambar yang ini Bu Rindia. Ya jadi molekul protein dibuat semuanya bermuatan negatif. Ya, jadi semua bermuatan negatif, kemudian di dalam campuran itu ya, di dalam campuran itu. Kemudian juga dia dilakukan unfolding ya, maksud saya didenaturasi karena biasanya pakai SDS. Nanti molekul protein yang bermuatan negatif itu kalau listriknya jalan ditarik menuju muatan positif. Nah, ya, menuju muatan positif. Nah, menuju muatan positif itu ada yang ketariknya cepat, ada yang ketariknya lambat. Ya, yang ketariknya lambat, yang mempunyai berat molekul besar, dia jalannya pelan kan, cetuk kayak gitu. Tapi yang berat molekulnya kecil itu langsung kayak gitu ya. Nah jadi nanti terlihat itu seperti gambar berikutnya. Next, nah gambar berikutnya itu dibuat misalnya ada pertama itu ada molekul penandanya, protein penanda dengan berat molekul yang sudah tahu, ada berat molekulnya 97 kilodalton, ada 66 sampai dengan 14 kilodalton. Nah, campuran protein kita kalau di elusi di situ ya jadi macam-macam itu.
Ya, kecuali kalau ada yang sudah kita murnikan, ya itu sudah melalui fraksinasi, kemudian sudah anion exchange, ada cation exchange kromatografi. Nanti kita ceritalah yang kayak gitu-gitu. Ya, baru purified proteinnya kelihatan kalau sudah dimurnikan cuma 1 pita aja. Dengan ukuran juga tahu, bisa merefer ke ukuran markernya kan. Oh, protein kita sudah murni dan ukurannya 45 kilodalton gitu misalnya deh. Ya, dari situ. Oke ya. Masih penasaran kamu? Siapa tadi yang nanya itu? Aki ya? Aku Pak, Ama Pak namanya. Oh, namanya siapa? Agni ya? Dipanggilnya Ama. Oh, Ama. Dari mana Iya Ama? Pak. Kenapa Pak? Dari mana nama Amanya itu? Dari Salama. Oh, Salama itu Ama. Oke, Ama. Baik. Menarik Ada Pak. yang masih Terima kasih. mau tanya? Silakan. Tapi kita kembali ke yang itu jauh sekali yang ini kan ya. Iya Pak. Mohon maaf dikirain nggak termasuk ke sini Pak. Oh, nanti masuk. Oke Pak. Makasih banget Pak. Yuk. Ya, tadi sampai sini kan ya. Maka kalau ada yang masih mau tanya dulu. Jadi ini spektrofotometer untuk mengkuantitasi ya asam amino juga bisa dikuantitasi tentu saja di sini. Ya, yang tadi itu. Next, kalau nggak ada yang nanya. Nah, ini yang tadi saya ceritain dan Ibu Rindia saya kira sudah gambarkan ya. Jadi SS bridge itu ya, jadi jembatan S itu. Oke, next. Nah, kemarin saya sudah cerita asam amino itu ada 20. Dan yang ada di alam biasanya asam amino itu yang masuk, maksudnya bukan yang ada di alam, yang membentuk molekul protein itu biasanya asam aminonya, asam amino apa itu namanya jadi asam amino itu yang L saja. Kan tadi ada asam amino L, ada asam amino D. Rasanya sudah saya tanyakan ya, bedanya L dengan D itu apa? Searah jarum jam dengan yang berlawanan dengan jarum jam. Yang D yang searah, yang L yang berlawanan dengan jarum jam. Kalau diputarkan gugus-gugus yang prioritas. Yang prioritas pertama yang berat molekulnya lebih tinggi, berat atomnya. Nah, tapi N-nya AH-nya ditaruh di luar. Nah, dari 20 itu yang kebanyakan membentuk molekul protein. Tapi ada beberapa turunan asam amino atau ya asam aminonya sedikit termodifikasi lah ya. Misalnya ada hidroksiprolin. Jadi prolin ketambahan hidroksi, ada OH. Ya, jadi prolin itu kan tahu yang linker gitu kan, itunya CH2 tadinya, tapi ada OH. Nah, itu hidroksiprolin. Ada lisin. Lisin kan tahu saat kayak gitu yang panjang itu yang ujungnya NH3, tapi ada OH hidroksilisin. Lisinnya hidroksinya di mana? Hidroksinya ada di atom karbon nomor 5. Ya, jadi 5 hidroksilisin. Jadi itu. Nah, ada lisin juga tapi ketambahan metil ya, jadi 6N metil lisin. Ketambahan metil digugus NH2-nya. Jadi NH2 tadinya menjadi NHCH3. Dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa asam-asam amino yang sebetulnya
termodifikasi, artinya turunan-turunan asam amino. Tapi basicnya itu 20. Jadi ada glutamat, ini karboksiglutamat, kemudian ada sistein, selenosistein, itu apa tuh, desmosin itu dulunya apa itu kayak itu asam aminonya mah CO-min, NH3, baru CH2 4 kali, tapi itunya panjang ya, jadi itunya ada gugus yang lain itulah. Itu korporasi dari beberapa asam amino kali. Oke, next. Ini juga masih sama, ada beberapa turunan serin, ada fosfoserin, ada fosfotrionin, dan yang lain-lain, ada fosfotirosin gitu ya. Jadi asam amino tapi ada ketempelan fosfat. Ada glutamat, ketempelan metil, ester. Jadi ada ester dengan suatu metionin. Ya itu esternya itu ya, esternya COO tapi CH3. Ya, jadi metil esternya dengan itu. Jadi kita tahu glutamat ada COH. Nah, COH-nya H-nya diganti dengan CH3. Jadi tirosin ada yang kemudian adenil tirosin, ada adenosin ya, jadi ada gugus adenosin. Yang macam-macam lah, macam-macam ya. Jadi ada itu, tapi basicnya ada yang 20 itu. Next. Ya, ini masih turunan asam amino yang lain, ornitin sama citrulline. Itu awalnya kan asam amino tuh. Ya, tapi CH2 itunya apa kayak NH3. Tapi itu bukan asam amino yang ornitin, itu bukan asam amino yang pembentuk protein itu, jangan-jangan apa bedanya ya? Itu alfa amino juga padahal. Ya oke, jadi nanti ada itu mungkin turunannya siapa gitu. Next. Nah, sebelum saya diskusi mengenai ini, ada yang mau tanya duluan nggak terhadap jenis-jenis asam amino? Belum ada. Nah, saya mau diskusi sekarang mengenai Zwitter ion. Ya. Nah, apakah ada di antara Anda yang belum pernah dengar Zwitter ion? Yang belum pernah dengar loh ya. Yang saya tanya, coba ngacung yang belum pernah dengar. Saya kira sih, saya yakin tidak ada yang berani ngacung. Oh ada juga yang ngacung. Wah, wis tambah banyak aja. Ya sudah, kalau banyak gitu ngacungnya dicabut dulu aja ya. Saya cerita aja lah ya. Jadi Zwitter ion. Jadi kalau asam amino yang yang rumus molekulnya tadi itu sudah dikasih tahu, COOH sama ada NH2, ada gugus R-nya kan ya. Nah itu. Nah, kalau itu ditaruh di dalam molekul air, tentu COOH itu kan bisa jadi COO minus. Nah, NH2-nya bisa jadi NH3 plus. Nah, suatu molekul di dalam satu molekul, ini satu molekul ya, yang mempunyai ada muatan negatif dan muatan positif di dalam satu molekul, itu disebut dengan Zwitter ion itu ya. Ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya. Jadi kita bilang Zwitter ionic form, bentuk Zwitter ion. Sebetulnya tidak hanya untuk asam amino,
boleh untuk molekul apa saja. Kalau ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif, ya dia Zwitter. Ya, jadi Zwitter ion form itu dia punya muatan positif, punya muatan negatif. Nah, ceritanya kalau asam amino itu ditaruh di dalam air, ya kembali ada Zwitter ion acid yang NH3 itu. Jadi karena itu NH3-nya kan bisa melepaskan H+. Jadi itu apa ya, basa, konsep asam basa apa itu yang dulu itu yang bisa memberikan H+ atau kemudian bisa menerima OH- atau bisa memberikan share itu. Jadi itu Zwitter ion acid karena ada NH3. Ada Zwitter ion base sebagai basa karena dia COO- tentu bisa menerima H+, ya, menerima H+, jadi itu gugus basa. Oke, jadi nah kalau asam amino itu ditaruh di dalam larutan, kalau yang tadi di air kayak gitu, kalau ditaruhnya di dalam larutan yang punya pH 1 deh. Ya, misalnya pH asam lah, pH asam sekali. Yang itu yang tadi netral, kalau kemudian pH-nya asam itu, maka semua asam COO minusnya itu, COO minusnya akan jadi COH kalau di pH asam. Ya, jadi sebetulnya asam aminonya bermuatan positif semua nanti. Tapi sebaliknya asam amino kalau kemudian ditaruh di pH yang basah, artinya pH di atas pH 9 lah itulah ya. Itu semua NH3-nya itu diambil H+-nya. Jadi jadinya NH2 dan COO- semua. Ya, jadi itunya COO-. Jadi gitu. Nah, next slide. Jadi kalau kemudian di pH-nya asam sekali, gitu misalnya pH asam ekstrim di bawah pH 4 gitu, pH 3 lah kayak gitu, itu biasanya sudah kayak gitu ya. Itu positif 1 dia muatannya. Kalau andaikan gugus R-nya tidak bermuatan. Ya, andaikan gugus R-nya tidak bermuatan, akan kayak gitu. Jadi positif 1. Karena semuanya dalam bentuk COH, itunya NH13. Kalau itu dikasih basa gitu, misalnya ditambahkan basa sedikit demi sedikit, lama-lama yang COOH itu haknya keambil 1, keambil 2. Kalau semuanya sudah keambil semua, H yang ada pada COOH itu akan menjadi COO- sama NH3+. Ya, dalam bentuk kayak gini kita bilang muatannya adalah 0. Bukan berarti tidak bermuatan ya. Jadi di sini muatan totalnya sama dengan 0, itu artinya jumlah muatan positif sama banyaknya dengan jumlah muatan negatif. Sehingga totalnya 0. Kalau diteruskan lagi, semua NH3 itu diambil semua H+-nya, ya jadi COO- saja. Ya, itu pada pH basa itu COO- saja. Jadi bermuatan negatif 1 lah, seolah-olah kayak gitu ya. Nah, saya ingin cerita adalah pada saat jumlah muatan itu atau total muatan dari asam amino itu 0, maka kita sebut isoelektrik. Ya, isoelektrik itu namanya aja iso kan, jumlah muatannya sama, isonya sama ya.
isotonis, nah, itu tekanan yang sama, ini isoelektrik. Ya, jadi muatannya positif dan negatifnya sama. Ya, jadi itu. Next slide. Nah, ini suatu contoh. Suatu contoh kalau ada molekul namanya glisin. Itu glisin itu R-nya itu H. Jadi kalau misalnya saya punya molekul glisin, molekul ya. Ahmad, ada monitor di sini Ahmad. Ahmad Fawwaj Abdullah. Hadir, Pak. Hadir ya. Ini Ahmad coba bedakan kalau saya ngomong ya, kalau saya ngomong misalnya ada 1 mol glisin dengan ada 1 molekul glisin. Itu artinya ada bedanya nggak ya? Ada, Pak. Bedanya apa, Ahmad? Bedanya apa ya? Ya bedanya Bapak cuma mol, yang satu lekul gitu kan ya. Jangan gitu. Mol sama molekul ya, Pak? Saya dengerin kata-kata saya. Ada glisin, saya punya glisin 1 mol. Dengan saya punya 1 molekul glisin. Nah, itu kira-kira bedanya apa deh? Beda apa beda? Nah, bedanya apa? Kalau 1 mol itu berapa ya angkanya? Kalau 1 molekul itu 1 butir, Pak. 1 molekul 1 butir. Ya. Kalau 1 mol? 1 mol kumpulan dari beberapa butir, Pak. Cuman saya lupa Berapa butir emang? Banyak. Amiruddin Rizki Ghazali ada nggak? Amiruddin, kamu ngopi ya, Amiruddin? Hadir. Halo. Ya, coba suaranya nggak keras, Amiruddin. Kamu dengar suara saya? Iya, dengar, Pak. Kalau 1 mol itu jumlahnya berapa? Tadi katanya beberapa saja kalau kata Ahmad. Oh, kalau 1 mol itu mungkin 1 dikalikan bilangan Avogadro itu, Pak. Berapa bilangan Avogadro itu? Saya lupa, Pak. Ya, 6 kali 6, sekian kali 10 pangkat 23 kan ya? Iya, Pak. Jadi tolong dibedain. Jadi kalau kamu itu punya uang 1 mol rupiah, kamu kaya raya itu kan ya? Beda dengan kita punya uang 1 rupiah. Jadi 1 mol rupiah, saya tidak tahu itu triliun kali ya. Jadi 1 triliun itu 10 pangkat berapa? 12. Jadi kalau triliun ya 24 kayak gitu. Ya oke. Nah, saya kembali ke sini. Kalau saya punya glisin 10 partikel, ada 10 molekul glisin. Kalau kemudian pada pH 1 gitu misalnya, maka semua molekul glisin berbentuk seperti yang di atas itu, ya. Jadi NH3, NH3+, CH2, COH. Nah, sekarang kamu bayangin, saya punya 10. Kemudian saya masukkan OH- 1 partikel. Artinya glisinnya yang bentuknya yang kayak gitu, itu ada 9. Kalau dikasih OH- 1. Ya. Nah, itu ada 9. Tapi yang glisin yang satu lagi yang bentuknya NH3+ sama COO- itu baru ada 1. Kalau saya tambahinnya 2, ya yang sana nanti jadi 8, yang sebelah kanannya jadi 2. Kalau saya tambahin 5, maka kira-kira setimbang antara
5 ada di bentuknya COH, 5 lagi ada COO min. Nah, pada saat itu separuhnya itu ada kesetimbangan itu, maka kita bilang itu dalam keadaan kesetimbangan asam atau kesetimbangan 1. Nilai pH dari kesetimbangan 1 itu adalah pK1, nilai pH-nya ya. Jadi nilai pH-nya pK1. Kalau ini ditambahin lagi OH-nya itu jadi 6 gitu. Ya, syaratnya ada 6, yang di kiri ada 4. Suatu saat ditambahin 10. Ya, sudah jadi 10. Artinya semua bentuknya itu sudah jadi COO min semua. Ya, pada saat itu bentuknya COO min semua, muatan dari glisin, muatan total dari semua spesies yang ada di situ itu sama dengan 0. Atau muatan positifnya 1, muatan negatifnya 1, kan gitu tak? Jadi total muatan sama dengan 0. Pada saat itu glisin mengalami keadaan isoelektrik. pH pada saat isoelektrik, ya, pH pada saat isoelektrik itu adalah pH PI namanya ya, pH isoelektrik. Jadi namanya PI. Tapi kalau kemudian yang semua glisin bermuatan 0 itu masih saya tambahin lagi dengan OH minus misalnya. Ya jadinya COO min. Ya. Jadinya NH2 yang di atas ya. Karena terambil H+ yang di NH3 itu. H+ yang di NH3 terambil menjadi NH2. Tambahin lagi sampai OH minusnya 15. Ya, tadi dari 0 ya, 15 dari 0. Jadi ada 15, maka separuh molekul itu ada, atau 5 molekul ada di posisi NH3+ sama COO min, separuh lagi NH2 sama COO min. Ya. Nah, pada keadaan seperti itu, kita bilang keadaan kesetimbangan 2. Atau kesetimbangan 2 atau kesetimbangan basal lah, boleh aja. Kadang-kadang ya sudah supaya gampang itu. Nah, titik di mana keadaan setimbang itu pH-nya adalah pK2. Ya, pK2. Nah, sebetulnya nilai PKI kalau yang di sini itu tinggal ditambahkan PK1 ditambah PK2 dibagi 2. Ya, jadi PKI itu sama PKI. PI lah ya, sorry. Bukan itu. PK1 ditambah PK2 dibagi 2. Oke, coba dicek bener enggak itu. 9,6 ditambah 2,34 menjadi 5,97 dibagi 2 tapi ya. Nah, saya kira ada yang tanya dulu enggak? Silakan kalau ada yang mau tanya mengenai yang ini. Belum ada ya. Nah, next slide kalau itu Bu Rindia. Next slide itu yang saya jelaskan tadi. Ya, yang saya jelaskan saat masing-masing diambil kayak gitu itu tadi. Jadi slide berikutnya sekarang. Nah, slide berikutnya itu ada molekulnya bukan alanin, tapi glutamat itu kelihatannya ya. CH2, CO. Oh iya, glutamat, sorry. Di situ ada tulisannya ya. Jadi asam glutamat. Asam glutamat kita tahu punya gugus R-nya punya COO min. Nah, kamu sekarang punya tugas.
punya tugasnya menjelaskan ini deh. Ya, menjelaskan bagaimana PK1 itu terbentuk, bagaimana PKR seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, PKR-nya ada PK2 kayak gitu ya. Dijelaskan, baru cari juga PI-nya kayak apa. Ya, titik isoelektriknya, pH titik isoelektriknya kayak gimana. Itu tugas kamu lah ya. Jadi kalau saya sudah mulai tugas, ini berarti saya sudah mau cabut ini. Next slide. Itu untuk glutamat. Yang ini untuk histidin deh. Histidin kita tahu R-nya bermuatan positif. Jadi kalau tadi gugus R-nya bermuatan positif, yang ini gugus R-nya yang tadi gugus R-nya bermuatan negatif, yang ini gugus R-nya bermuatan positif, yang histidin ya. Nah, tugasnya juga sama. Jadi coba kamu jelasin itu kok bisa sampai di situ gimana, atau PI-nya juga kayak apalah, mencari PI-nya. Tapi sambil dijelasin ya, ini begini yang tadi saya jelaskan itu. Nah, itu tugas Anda untuk dikasihkan sebelum kita kuliah lagi minggu depan ya. Jadi ya kalau sebelum, Pak boleh nggak saya sejam sebelumnya ya, bolehlah gitu ya. Jadi pagi-pagi Jumat minggu depan Anda kumpulin tugas itu. Anda kumpulinya ke Ibu Rindia aja ya. Nah, sekarang saya kira saya izin dulu, izin pamit. Kamu boleh tanya-tanya ke Ibu Rindia. Maksudnya apa? Tapi jangan kamu minta Ibu Rindia untuk jelasin. Gitu loh ya. PR-nya gimana Bu? Tolong bikinkan. Nah itu mah nggak boleh. Tapi kalau kemudian Bu Rindia itu maksudnya ini tuh apa? Kamu tanya ini apa, boleh lah ya. Jadi 15 menit ke depan kamu saya kasihin lagi dengan Ibu Rindia ya. Rindia, saya kira itu dulu Pak Bu Rindia ya. Oh iya, siap. Saya dipanggil rapat di Senat 10.30 ini ternyata hari ini. Oh, lanjutkan. Jadi silakan diterusin dengan Ibu Rindia, masih ada waktu 15 menit, kamu boleh tanya ini PR Pak Loka itu maksudnya apa gitu. Asal jangan minta Bu Rindia bikinkan dong gitu ya. Yang itu nggak boleh. Tapi kalau cuma nanya-nanya ini gimana maksudnya apa, kalau gini kayak gimana, kira-kira apa, Anda boleh ya diskusi dengan Ibu Rindia. Baik, itu dulu deh. Ada yang mau disampaikan dulu ke saya sebelum saya live? Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu ke saya. Belum ke Bu Rindia dulu. Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu maka kamu diskusi dengan Ibu Rindia. Saya pamit dulu, saya harus ke kantor sebelah sebetulnya. Saya ada di kampus sekarang. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya izin meninggalkan layar dulu ya. Ya, Maka silakan. Bu Rindia. Oke, untuk tugasnya nanti saya buatkan assignment ya di Teams. Jadi tugasnya itu kurang lebih ada 2 gitu ya. Mungkin saya pindah dulu lah ke papan tulis ya. Sini ada papan tulis. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Jadi tugasnya, Terdengar, Bu. nah tugasnya ada 2 asam amino ya. Yang pertama ada asam glutamat begitu. Asam glutamat ya kan. Kemudian yang kedua ada histidin. Nah ini, apa saja yang akan dilakukan di kedua asam amino ini ya. Nah tugasnya yang pertama tuliskan penjelasan mengenai penjelasan gitu ya, mengenai
reaksi-reaksi kesetimbangan yang tadi itu, reaksi-reaksi kesetimbangan. Ya kan? Kasusnya yang tadi itu adalah kalau gitu ya, kalau ada kesetimbangan pada berbagai pH, ya. Bukan kalau, pada berbagai pH. Itu ya, pada berbagai pH. Kemudian yang terakhir, hitung berapa nilai pH pada saat muatan totalnya sama dengan 0, atau itu disebut sebagai PI ya, P isoelektrik. Nah, kira-kira ini tugasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, mau nanya. Silakan. Deadline-nya kapan, Kak? Deadline-nya ya hari Jumat ya. Hari Jumat itu. Oke. Mungkin jam 9 lah. Nanti saya buatkan di Teams ya. Saya buatkan di Teams. Nanti ada assignment. Nanti ada due date-nya juga. Oke, Kak. Ada lagi? Ada yang mau nanya tentang asam aminonya mungkin? Yang tadi sudah dibahas oleh Pak Loka ya. Yang ini tadi. Yang tadi yang sudah dibahas kan baru glisin ya. Baru glisin gitu ya. Ya nih, baru glisin. Nah, sekarang tugasnya menjelaskan ini glutamat. PK1-nya sekian, PK1 ini apa artinya gitu ya. PK2 ini artinya apa? PKR maaf. PKR ini artinya apa? Mana reaksi kesetimbangan yang berkaitan dengan PKR? Kemudian PK2 ini apa artinya? Ya, dituliskan terpisah kesetimbangannya. Kalau ini kan dia gabungkan ya jadi satu baris begini. Tuliskan masing-masing PK1 ini reaksi yang mana? PKR ini reaksi yang mana? PK2 ini reaksi yang mana? Lalu PI-nya berapa? Tuh. Oke. Kalau lihat dari yang sini, kira-kira PI-nya berapa? PI-nya tetap cara ngitungnya gitu ya. PI itu adalah suatu PK tambah PK yang lain dibagi 2. Nah, itu cara ngitung PI tadi kan ya, yang ini. Kalau ini tadi, kalau ini ya, PI harusnya sudah terlihat. PK1 tambah PK2 bagi 2. PK1 tambah PK2 gitu kan, dibagi 2. Nah, mudah karena PK-nya cuma 2, ada PK1 dan PK2 gitu. Kalau glutamat, PK-nya ada 3. Ada PK1, ada PKR, ada PK2. Nah, kalau glisin tadi cuma ada PK1 dan PK2. Karena gugus samping si glisin itu hanya H saja, jadi nggak bermuatan. Sekarang glutamat adalah salah satu asam amino yang bermuatan positif. Jadi ada 3 residu yang bisa terlibat dalam kesetimbangan asam basa. Ada PK1, biasanya PK1 ini yang COOH ya. Nah, ini COOH, ini PK1 gitu. PK2 itu biasanya ujung N. Jadi PK1 itu ujung C, COOH gitu ya. PK2 itu adalah ujung N, H3N. Nah, gini. Kalau H3N plus ya. Kalau glisin cuma punya PK1 dan PK2 saja. Karena dia cuma punya gimana tadi strukturnya? Ada COH kan ya. Terus ada NH3+. Ini H, ini juga H. Nah, glisin begini saja strukturnya. Sehingga dia cuma punya PK1 dan PK2. Jadi PI-nya mudah. Tinggal ambil PK1, jumlahkan dengan PK2. Bagi dengan 2. Itulah PI. Ya kan? Nah, kalau dia glutamat, bagian bawahnya ini ganti. Ya kan? Sekarang jadi CH2 begitu. Lanjut lagi CH2, paling bawah COOH. Nah, COOH yang bawah ini yang punya PKR. Karena dia suatu asam kan, dia suatu spesies yang dapat melepaskan H+, sehingga dia punya PK juga, yaitu PKR.
Jadi di sini kamu lihat ada 3. Ada PK1 dari COOH yang rantai backbone-nya ya, rantai utama dari asam amino ini. Ada PK2 yaitu dari aminnya. Jadi PK1 itu biasanya untuk COOH yang di rantai. PK2 itu di amin yang di rantai. Kemudian PKR itu yang di rantai samping. Dalam hal ini COOH. Nah, sekarang bagaimana PI-nya? PK siapa tambah PK siapa bagi 2? Saya mau coba jawab. Kalau tadi kan PK1 plus PK2 bagi 2, ya kan? Nah, sekarang gimana? Nah, yang mau coba jawab salah nggak apa-apa ya. Yang penting dicoba aja dulu. Langsung unmute saja. Saya mau coba jawab, Bu. Boleh, namanya siapa? Sidiki, Bu. Sidiki, oke. Mana Sidiki? PK berapa yang saya ambil? Cuma nggak apa-apa ya, Bu, salah. Apa? Jadi, sepemikiran saya, jadi ini, Bu. PKR ditambah PK1 dibagi 2, terus hasilnya dari 2 itu ditambahin PK2, terus dibagi 2 lagi. PK1 ditambah PKR. Ya, PKR dibagi 2. Nanti dapat hasilnya ya berapa? Berapa itu? Terus Berapa kan? ditambah PK2 dibagi 2. Tambah PK2 lalu dibagi 2 gitu ya. Apa Iya, dasar pikirannya ini? karena ini, Bu, kalau dilihat di grafik yang tadi itu PI itu kan di garis yang tiba-tiba naik signifikan itunya pH-nya. Oh, Nah, yang di glisin. Oke. Nah, PI-nya naik. Ya, naik tiba-tiba. Nah, tadi tuh di PKR sama PK1 kan belum ada grafik yang signifikan. Nah, grafiknya itu ada di antara PKR sama PK2. Nah, jadi saya mikirnya, oh berarti bentukan PK1 yang di glisin tadi sama dengan ini di tengah-tengah antara PK1 sama PKR. Nah, baru nanti hasilnya di antara 2 itu baru menghasilkan yang di PK2. Nah, terus dilihat di antara PK1 sama PKR juga ada sedikit naik melengkung ke atas gitu. Nah, Ini. jadi ya, Bu. Nah, ini naik gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau kurva titrasi kan kamu sudah pernah lihat ya. Tuh, Kidas kan sudah pernah lihat. Kurva titrasi pasti ada satu loncatan gitu ya. Yang kira-kira beginilah bentuknya. Loncatan ini biasanya dicapai saat tercapai namanya titik ekivalen pada titrasi tersebut. Gitu kan? Nah, di sini PI-nya kebetulan sama nih dengan titik ekivalen. Tapi kalau PI itu sendiri artinya apa? Ada yang mau mengulang definisi PI itu apa? Jadi jawabannya ada bagian yang benarnya, ada bagian yang kurang tepat dari Sidiki ya. Tapi sudah bagus lah, sudah mulai berpikir gitu ya. Bagaimana menyelesaikan problem ini. Nah, sekarang saya kembali dulu ke definisi PI itu apa? PI. Bu, saya mau menjawab. Silakan. Gimana? Perkenalkan, nama saya Ama. Mau menjawab PI itu setahu saya dari singkatan dari pH isoelektrik. Betul. Artinya apa tuh isoelektrik? Jadi bisa dihitung sebagai rata-rata dari istilahnya dari pK yang menyebabkan asam amino itu memiliki muatan gitu, Bu. Muatannya berapa pada PI? Muatannya +1. Pada PI? Bukan ya. Pada PI muatannya berapa? Kalau ini tadi ya. Berapa muatan pada PI? Sedikit lagi jawabannya. Berapa muatan pada PI? Muatan totalnya 0. Nah, itu yang isoelektrik ya. Isoelektrik itu adalah ya seperti yang Pak Loka jelaskan tadi, iso gitu, sama. Si plusnya total muatan positif sama dengan total muatan negatif. Jadi muatan totalnya 0. Ya. Karena seperti inilah. Ini ada +1, ya kan? Di atas ada +1, di bawah ada -1.
Kalau di total ya plus 1 kurang 1 kan. Jadinya 0. Ini yang namanya titik isoelektrik saat muatannya sama dengan 0. Itu yang titik isoelektrik. Nah, sekarang lihat di mana glutamat itu yang muatannya sama dengan 0. Ada kan di slide ya. Yang mana yang muatannya sama dengan 0? Ini kan. Nah, jadi bagaimana cara saya menghitung PI kira-kira? Karena yang kita cari adalah pH di mana muatan dari asam amino itu, muatan totalnya itu sama dengan 0. Itu yang namanya PI. Ya, sekali lagi, PI itu adalah pH saat muatan total ya sebenarnya sama dengan 0. Itu yang P isoelektrik. Itu ya. Jadi gimana menghitung PI pada glutamat ini? Ada yang mau coba? Lagi berdasarkan penjelasan yang sudah saya berikan. Dan tadi Sidiki ya, ada bagian yang betul juga ya, yang tepat dia jelaskan. Ada yang mau coba lagi? Jadi apa tambah apa bagi 2 harusnya yang kira-kira nanti akan menghasilkan suatu pH di mana muatan total itu sama dengan 0. Saya mau coba lagi. Salah nggak apa-apa ya. Tadi kan sudah mulai ya. Berarti berarti cuma PKR ditambah PK1 bagi 2 ya, Bu? Betul. Ya, yang ngomong Konita ya. Iya, Bu. Nah, tapi saya mau nanya, Bu. Ya, kalau bedanya PK sama PH itu apa ya, Bu? PK dengan pH. Oke ya, nanti saya bahas setelah ini ya. Nah, jadi jawabannya Konita itu betul. Tadi Sidiki juga betul ya. Tapi Sidiki berpikir ke arah titik ekivalen sebetulnya. Kalau titik ekivalen itu memang mol asam sama dengan mol basa. Saat mol asam sama dengan mol basa, kamu sudah belajar di KIDAS ya kan. Terbentuk suatu garam sehingga nanti biasanya pada kondisi mol asam sama dengan mol basa itu terjadi lonjakan pH. Ya, jadi itu yang namanya titik ekivalen. Tapi kalau P isoelektrik kita melihat di mana muatan total dari asam amino itu sama dengan 0, itu saja sudah cukup. Ya, jadi jawabannya ini yang tadi nih, yang Sidiki sudah bahas sedikit, lalu Konita juga jelaskan lebih lanjut ya, bahwa PI itu sama dengan PK1 plus PKR bagi 2. Kenapa? Ya karena 0-nya kan di tengah ini. Ini 0. 0-nya ada di PK1 tambah PKR dibagi 2. Inilah nanti nilai PI-nya. Oke. Nah, sebelum saya jawab tadi ada pertanyaan dari Konita gitu ya. Sekarang kita pindah ke histidin. Nah, sekarang PI-nya berapa? Siapa yang mau coba lagi? Kalau histidin, rantai sampingnya bermuatan positif, ya kan? Ada PK1 punya COH yang atas. Kemudian ada PK2 punya NH3 yang di backbone ya. Ini PK1, PK2, lalu di tengah-tengahnya ada PKR. PKR ini milik siapa? Milik ini yang kehilangan H+ ya dari rantai samping, dari NH+ sekarang jadi N, PKR. Nah, PI-nya gimana ngitungnya? Siapa yang mau coba lagi? Saya, Bu. Boleh, silakan. Berarti PI-nya, oh ya, kenalin nama saya Yuni Rahmat Simita, Bu. Berarti PI-nya PKR ditambah PK2 dibagi 2 ya, Bu? PKR tambah PK2 dibagi 2. Cari saja yang kira-kira nanti akan menghasilkan muatan total sama dengan 0 ya. Tadi yang Alma sudah jelaskan. Kita lihat muatan totalnya. Si Alma tadi kan cuma muatan totalnya 0 yang dicari gitu. Cari aja 0 ini dijepit oleh siapa? Kan gampangnya gitu ya. 0 ini dijepit oleh siapa? Dalam hal ini PKR, PK2 bagi 2 gitu. Ya. Jadi yang dilihat adalah muatan 0. Meskipun kalau lihat kurva titrasi ini kan pasti kamu sebagai alumni KIDAS gitu ya sangat tergoda membahas titik ekivalen misalnya. Tapi kalau titik ekivalen itu mol asam sama dengan mol basa. Kan? Itu kan artinya ya dulu ya. Nah, kalau ini
Belum tentu muatannya sama dengan 0. Kalau kita bicara P isoelektrik, kita cari muatannya yang 0. Nah, di mana kira-kira yang nanti kalau dirata-ratakan, kita akan mendapatkan muatan 0. Nah, kan udah saya kasih clue-nya ya. Nah, nanti kamu tinggal cek. Ada yang mau nanya kayaknya nih, silakan. Siapa yang angkat tangan atau unmute, boleh berbicara. Yuk, silakan. Sebelum saya jawab pertanyaannya Konita, yang mungkin terakhir ya. Ibu izin bertanya. Silakan, siapa? Yuni. Kenalin, nama saya Yuni Rahma, Bu. Mungkin tadi nggak tahu udah dijelasin apa enggak, soalnya tadi sedikit miskom karena sinyalnya jelek. Kenapa PI itu harus yang plus antara asam amino yang menyebabkan 0 itu ada plus 1. Kenapa harus kayak plus 1 sama plus 1 gitu, Bu? Kenapa nggak min 1? Kenapa nggak plus 2? Kenapa harus yang di-update sama plus 1? Kenapa kayak susunannya seperti itu? Gitu, Bu? Sebetulnya yang 0 ya, yang kita cari itu yang 0. Iya. Kalau 0, ini kan sebenarnya kalau kamu lihat ya, ini kan dia berangkat dari plus 2, ya kan? Lalu plus 1, lalu 0 dan min 1. Jadi pasti 0-nya akan diapit oleh plus 1 dan min 1. Sebetulnya kenapa kita cari yang gitu? Karena per definisinya titik isoelektrik itu adalah pH di mana muatan total sama dengan 0. Ya, menjawab enggak? Ya, pokoknya cari yang 0. 0-nya pasti tengah-tengah plus 1 min 1. Baik, Bu, mengerti. Terima kasih, Bu. Kita cari yang 0 karena definisinya gitu ya. P isoelektrik itu P yang sama dengan 0. Kenapa orang peduli gitu ya? Kapan dia 0? Emangnya kenapa kalau dia min 1 atau plus 1? Karena pada saat dia bermuatan sama dengan 0, itu ada kecenderungan sifat yang berbeda. Kalau misalkan asam amino ini atau nanti peptida atau protein gitu ya. Kalau muatan totalnya sama dengan 0, nanti akan terjadi biasanya kita lihat fenomena dia mengendap. Kenapa dia mengendap? Karena tadinya dia punya muatan positif secara total atau muatan negatif secara total, lalu itu yang membuat dia dapat berinteraksi dengan molekul air. Muatannya itu yang membantu dia berinteraksi dengan air. Nah, saat muatan totalnya sama dengan 0, itu akan menyebabkan interaksinya dengan molekul air itu menjadi berkurang. Sehingga dia justru berinteraksi sesamanya karena dia adalah sekarang spesies yang netral secara total. Dia mengendap. Nah, itulah kenapa kita memperhatikan gitu ya. Kenapa 0 ini jadi penting? Karena ada sifat-sifat yang berkaitan dengan muatan 0 tersebut. Ya. Silakan, ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Nah, saya berikan cara yang mudahnya ya. Ini kan ada PK1, PKR, PK2. Saya ingat aja angkanya 269 ya. 269 nih histidin. Nah, jadi kita bisa tuliskan gini nih. 269. Oke, saya punya histidin. PK1-nya adalah 2, ya kan? PKR-nya adalah 6. Saya buletin aja ya supaya mudah. Kok PKR lagi? PK2-nya adalah 9 gitu. Nah, yang mudah, kamu buat diagram satu dimensi gitu. Ya, diagram satu dimensi. Ini pH, ya. pH makin lama makin tinggi, gitu kan? Kamu tulis nih di sini ada 3 nilai pH. Ada 2, ada 6, kemudian ada 9. Ya kan? Nah, saya nggak hafal juga histidin bentuknya persisnya gimana dengan rantai-rantainya, saya nggak hafal juga ya. Tapi yang harus kamu hafal tuh ini, pokoknya ada C, ada H di sininya ada COOH. Kita mulai dari kondisi asam. Kondisi asam itu artinya semuanya komplit H+-nya. Itu yang namanya kondisi terprotonasi. Ya. pH asam, kita mulai dulu dari pH asam supaya mudah. Terprotonasi. Jadi semuanya bermuatan. Maksud saya semuanya punya H ya, bukan bermuatan, maaf. Kalau COO kan pilihannya COO minus atau COH. Nah, kalau terprotonasi ada hanya COOH. Kemudian apa lagi? Pasti di sini ada NH3+, karena kondisinya asam nih. Komplit semua H yang bisa dimiliki oleh N. Kan gitu ya. Nah, kemudian adalah rantainya berupa siklik apa gitu ya. Saya nggak hafal, jadi saya tuliskan pura-puranya begitu saja. Lalu nanti ada NH lagi yang bermuatan positif kan kalau di histidin. Nah, ini kondisi pada asam. Komplit
semua muatannya. Kan? Komplit semua protonnya. Ingat, tadi ada 3 nilai pKa. Saya ulang lagi ya, perhatikan baik-baik. pK1 itu milik COOH yang nempel ke karbon utama, karbon alfa tadi. Ini kan karbon alfa namanya ya, karbon yang mengikat H dan mengikat R. Inilah pK1 dan biasanya dia asam, nilainya 2 gitu. Ya kan? Kemudian pK2 itu NH3 yang nempel pada karbon alfa, ini pK2. pK2. Gitu ya. Lalu nanti gugus samping kalau dia punya muatan, makanya yang 5 itu kamu harus ingat karena mereka yang spesial, ada histidin, ada lisin, ada apalagi arginin, kemudian ada 2 asam, asam glutamat, asam aspartat, pasti punya PKR. Nah, ini PKR. Ya kan? Ini yang kita buat di sini 2 ini PK1, 6 ini PKR, 9 ini PK2. Urutin aja ya dari angka 0 menuju angka terbesar gitu. Nah, sekarang baru dilihat bagaimana muatannya di antara pH-pH itu. Kalau dari antara 0, kalau dari antara 0 ke 2, muatannya berapa? Muatan totalnya. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ini berapa muatan totalnya antara pH 0 dan 2? Plus 2 bukan, Bu? Betul, plus 2. Kenapa plus 2? Karena pada pH antara 0 dan 2 gitu ya. Kan kondisi asam. Ini komplit nih pasukan ini semuanya. Jadi bentuk yang saya gambarkan ini adalah bentuk antara 0 dan 2. Oke? Sehingga kita bisa hitung berapa muatan total. Oh, ada plus punya si H3N yang saya tunjuk nih ya. Ada plus punya NH yang bawah. COOH netral kan. COOH ini kan 0 ya muatan totalnya. Jadi plus tambah plus. Berarti saya tulis di sini. Ini saya sekarang punya plus 2. Tuh. Nah, sekarang berangkat ke tengah nih. Antara 2 dan 6. Antara 2 dan 6. Berapa muatannya? Antara 2 dan 6. Saya mau coba? Plus 1 bukan, Bu? Plus 1. Nah, betul jawabannya. Plus 1. Sekarang saya jelasin. Kenapa kok plus 1? Nah, pada nilai PK, ya, pada nilai PK itu berkaitan dengan nilai KA. Jadi PK itu sebenarnya kan PKA. Ini adalah min log KA. Nah, ini kan kamu masih ingat ya di kidas ya, minus log KA. Apa bedanya dengan pH? Kalau pH minus log H plus. Ini tadi si Konita nanya kalau nggak salah. Kalau pKa itu minus log Ka. Kalau ada asam Ha gitu ya, dia terurai menjadi H plus plus A minus. Setiap kamu lihat ini logo atau simbol lah ya, panah bolak-balik, ini pasti ada nilai K-nya. Kebetulan ini disosiasi asam, kita namakan dia Ka. Oke? Artinya apa untuk kaitan yang kita pelajari sekarang? Saat dia mencapai nilai Ka, dia akan mengalami kesetimbangan. Kesetimbangan itu biasanya 50% dia berada dalam kondisi terdeprotonasi, jadi A minus gitu ya, lepas H plusnya. 50% di kanan, 50% di kiri, di HA. Itulah yang pH sama dengan pKa. Oke, saya ulang ya. Kalau pH sama dengan pKa, artinya 50% dia membentuk H plus A minus, ke kanan 50% terjadi reaksi bolak-balik ini, ke kiri 50% juga terjadi reaksi bolak-balik ini. Itulah pH sama dengan pKa. Oke, kalau pKa itu sendiri min log Ka. pH sendiri min log H plus. pH akan sama dengan pKa kalau 50% terdisosiasi, 50% tidak terdisosiasi. Nah, sekarang kita lihat antara 2 dan 6. Siapa yang sudah terdisosiasi di pH 2? Pasti yang pKa-nya sekitar 2 ini, yaitu COOH ini. Ya. Pada kondisi 2 sampai 6, si COOH yang ini ya, yang saya buat hijau ini, dia akan berubah nih menjadi COO minus. Di antara 2 dan 6, dia jadi CO minus. Sehingga muatan totalnya sekarang minus 1, plus 1, plus 1. 2 kan, dikurang 1, jadilah positif 1. Tuh.
Bagaimana dengan ini NH+? Udah berubah belum jadi N saja? Kan dia harus kehilangan H+ ya. Jadi N saja belum? Ya belum, karena PKR-nya kan 6. Kan? Pada PKR 6 nanti 50% akan jadi ini, 50% akan jadi N saja. Sehingga antara 2 dan 6, sebelum dia mencapai 6, ya yang paling dominan itu adalah yang muatannya +1. Di mana COH ini sudah menjadi CO-. Ya. Nah, lalu sekarang pindah antara 6 dan 9. Antara 6 dan 9, COO yang PK1 masih tetap bentuknya CO- ya. Ya kan sudah berubah nih menjadi bentuk terdeprotonasi. Siapa lagi yang menyusul dia terdeprotonasi? Pasti yang PK-nya 6. PKR di sini ya. PKR-nya 6, NH yang bawah ini akan ikut juga nih jadi N saja. Santai gitu. Pokoknya kehilangan H+ saja. Proton itu kan H+. Tarik saja 1 demi 1 H+-nya. Sehingga sekarang berapa muatannya di antara 6 dan 9? Berapa muatan total di sini sekarang? +2 nggak, Bu? +2. +2 kan di sini tadi. Kita hitung ya. Oh. Min, terus +0 ya kan? Terus jangan lupa nih masih ada satu lagi di samping kan? Plus. Ini +1 kurang 1 tambah 0. Ya. Ini berapa totalnya? 0. 0, Ibu. Iya. Sekarang gimana kalau di atas 9? Di CO- sudah dari tadi dia kehilangan H+ ya, pasti dia tetap aja jadi CO- kan. Lalu rantai bawah sudah keburu hilang juga, tetap juga jadi gitu. Nah, sekarang tinggal yang terakhir nih, si PK2 nih yang saya lihat, saya buat hijau ini ya, yang sedang kamu lihat. Nah, sekarang dia ikutan juga, dia menjadi H2N sekarang, hilang juga protonnya. Sehingga berapa muatannya sekarang di atas pH 9? -1. -1. -1. Tinggal ini doang -1. Ini 0. Ini 0 kan? -1 tambah 0 tambah 0 ya -1. Nah, sekarang kamu lihat berapa PI. Nah, di sini mungkin lebih mudah ya untuk dilihat PI-nya. Mana yang kira-kira nanti rata-ratanya jadi 0? Pasti di tengah-tengah sini kan? Karena di tengah-tengah ini nanti 50% dari bentuk ini tambah lagi 50% dari bentuk -1. 50% bentuk +1, 50% bentuk -1. Makanya diambil tengah-tengahnya. Cari mana yang 0, lalu jumlahkan, gitu ya. Lalu bagi 2. Nah, berapa nanti angkanya? Itulah PI-nya. Itulah di mana nanti kalau pada pH itu dia kemungkinan akan mengendap. Oke? Wah, udah mau habis waktunya ya. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Nanti ini saya save ya, lalu saya berikanlah pada kamu. Ya. PKA gitu ya. Nanti saya berikan di PR-nya ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya bagaimana cara kita menentukan muatan total gitu. Nanti di peptida ya, kalau misalkan kamu punya peptida ya tinggal kamu buat saja diagram ini. Ya, ini terakhir lah sebelum waktunya habis ya. Misalkan kamu punya peptida. Nanti kamu belajar peptida ya setelah ini. Nanti kan tetap ada ujung H3N+, kemudian ada C gitu ya. Di sini ada COH. Pasti tetap ada yang namanya PK2 di sini ya. Kalau N itu PK2, kalau COH itu PK1. Kalau peptida itu sudah kombinasi sama amino. Katakan yang ini punya PKR nih. Yang ini punya rantai, misalnya COH. Ya kan? Ini punya juga COH juga, misalnya yang satu aspartat, yang satu glutamat misalnya. Nanti kamu punya 2 PKR kan? PKR1, punya juga PKR2. Nah, gimana cara menentukan PI-nya? Dan ya sama saja dengan yang tadi saya jelaskan. Buat dulu diagram pH ya supaya mudah. Mulai dari yang paling kecil, biasanya PK1 ini pasti yang paling kecil. Lalu nanti antara 2 dan 1 ya yang mana lah ya, mungkin PKR1 lebih kecil angkanya ya. PKR2, lalu yang terakhir PK2 ini pasti paling besar ya. Sekali lagi PK1 ini biasanya paling kecil, PK2 ini paling besar biasanya. Nanti yang R tuh di antaranya. Ya tulis lagi begini.
Hitung lagi muatannya berapa dari masing-masing titik. Ya kan? Kalau PK1 sebelum PK1, berarti semuanya komplit nih, nggak ada yang terdeprotonasi. Berapa muatannya? Plus 1 kan? Saya tuliskan, nanti kamu pikirkan ya, kok plus 1 gitu ya. Antara PK1 dan PKR. PK1 ini sudah hilang, yang ini kan hanya akan hilang sehingga dia jadi negatif. Ya. Saat dia menjadi negatif nanti ini jadi negatif COO minus ya, hanya hilang. Pasti nanti muatan totalnya min 1 plus 1 0 0. Kan? Sehingga nah nanti isoelektriknya di sini nih. Antara PK1 dan PKR2. Ini nanti PI-nya di sini. PKR1 maaf. PKR2. Nah, kalau antara PKR1 dan PKR2 yang kamu lihat yang sudah dilewatin ya, yaitu PKR1. Nah, ini nanti berikutnya ya. Sekarang PKR1. COOH-nya akan berubah juga jadi COO minus. Hanya lepas. Sehingga muatan totalnya berapa nanti? Min 1, min 1, plus 1 netral. Ya, min 0 plus berapa? Min 1. Jadi kamu akan lihat diagram ini nanti pasti mulai dari positif banyak, 0, min 1, nanti terus saja min 2, min 3. Ya, sama kayak gini tadi. Ini kan juga nih. 2, 1, 0, min 1. Ini juga gitu ya. Pasti dia mengikuti angka yang kamu kenal lah ya. Plus 1, 0, min 1, min 2, min 3. Nanti kamu pikirkan, kok PK2 ini min 3 sih? Siapa aja yang menyumbang ke 3 muatan negatif? Nah, nanti silakan kamu coba analisis. Karena waktunya sudah habis ya. Nah, nanti ini akan saya berikan ke kamu dalam bentuk assignment. Ya. Jadi assignment-nya tadi adalah yang di slide nomor 1 ini tadi ya. Tugasnya untuk kedua ini, tuliskan masing-masing reaksi kesetimbangannya. PK1 itu apa? PK2 itu apa? PKR itu apa? Gitu ya. Lalu untuk masing-masingnya hitung berapa nilai PI. Cocokkan dengan textbook, bener nggak segitu? Atau di Google aja ya, mungkin juga ada datanya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terakhir nih? Waktunya sudah agak lewat sedikit. Jangan lupa presensi mandiri ya. Sudah saya bukakan sampai jam 5 sore. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada masih belum jelas, boleh bertanya nanti mungkin lewat chat gitu ya. Nanti saya akan coba jawab juga. Atau di grup WhatsApp kita juga boleh ya. Nanti diskusi di sana juga. Bu, saya mau bertanya. Ya, gimana, Ama? Mau nanya Bu, kalau misalkan mau mempelajari ini lebih lanjut atau mencari tahu lebih, kira-kira kata kuncinya apa ya Bu? Kalau ini biasanya PI aja ya, titik isoelectric point gitu. Ya, nanti dicari. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, saya kalau gitu ya, sudah mau jam 11 juga ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.